Kisah peperangan Fijar yang jarang diketahui. Sebelumnya, di tanah Arab jauh sebelum cahaya Islam menerangi dunia, bangsa Arab hidup dalam masa yang dikenal sebagai zaman jahiliyah. Mereka hidup berdasarkan kabilah, kehormatan suku, dan adat turun-temurun. Salah satu adat yang sangat mereka junjung tinggi adalah penghormatan terhadap bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan-bulan ini perang dilarang, darah tidak boleh ditumpahkan, dan siapapun yang melanggar akan dianggap melakukan dosa besar serta aib yang melekat sepanjang hidup. Namun pada suatu masa larangan itu dilanggar, darah tertumpah, pedang terhunus, dan terjadilah perang yang kelak dikenal dengan nama Peperangan Fijar. Disebut Fijar karena artinya pelanggaran besar. Latar belakang peperangan. Peperangan Fijar terjadi antara 2 kelompok besar kabilah Arab. Pertama, kabilah Quraisy dan sekutunya Bani Kinanah melawan kabilah Hawazin dan sekutunya. Perang ini tidak terjadi sekali saja, tetapi berlangsung dalam beberapa fase, dan puncaknya terjadi di bulan-bulan haram. Itulah sebabnya perang ini dianggap sangat tercela. Penyebab utama peperangan, semua bermula dari sebuah pembunuhan. Seorang lelaki dari Bani Kinanah bernama Al-Barrath bin Qais membunuh seorang bangsawan dari kabilah Hawazin bernama Urwah bin Utbah. Masalahnya bukan sekadar pembunuhan, tetapi pembunuhan itu terjadi pada bulan haram. Bagi bangsa Arab ini adalah pelanggaran berat terhadap kehormatan dan adat suci. Kabilah Hawazin menuntut balas, sementara Quraisy dan Kinanah membela anggotanya. Maka api peperangan pun menyala. Mekah saat itu adalah pusat perdagangan dan ziarah. Ka'bah berdiri sebagai simbol kesucian. Meskipun masih dikelilingi berhala, perang di bulan haram membuat seluruh jazirah Arab gempar. Banyak kabilah mengecam, tetapi kehormatan suku lebih diutamakan daripada kedamaian. Dan di tengah situasi inilah, ada seorang pemuda yang kelak akan mengubah sejarah dunia. Keterlibatan Nabi Muhammad saat itu adalah saat peperangan Fijar terjadi. Nabi Muhammad masih muda, usianya sekitar 14 tahun menurut sebagian riwayat, dan ada juga yang mengatakan sekitar 20 tahun. Beliau tidak ikut berperang menghunus pedang, namun beliau ikut membantu pamannya para pemuka Quraisy. Tugas beliau saat itu sangat sederhana namun bermakna, yaitu mengumpulkan anak panah yang jatuh dan menyerahkannya kepada para pejuang Quraisy. Di kemudian hari Nabi Muhammad pernah bersabda, "Aku pernah ikut bersama pamanku dalam peperangan Fijar, dan tugasku adalah mengumpulkan anak panah." Ini menunjukkan bahwa sejak muda, Nabi Muhammad tidak menyukai kekerasan, tetapi tetap setia membantu keluarga tanpa melanggar batas moral. Jalannya peperangan Fijar tidak berlangsung satu hari. Ia terjadi dalam beberapa pertempuran terpisah. Awalnya, kedua pihak masih menahan diri karena bulan haram. Namun seiring waktu dendam semakin membara, pedang dihunus, anak panah melesat, debu padang pasir bercampur darah. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Namun Quraisy dan Kinanah memiliki keunggulan jumlah dan strategi, sehingga pada akhirnya Hawazin mulai terdesak. Akhir peperangan, setelah banyak darah tertumpah dan kehormatan ternoda, para pemuka kabilah mulai menyadari tidak ada kemenangan sejati dalam perang yang melanggar kesucian. Akhirnya, kedua pihak sepakat menghentikan peperangan. Sebagian riwayat menyebutkan adanya pembayaran diat atau istilahnya tebusan darah untuk korban-korban yang jatuh. Perang pun berakhir, tetapi luka sosial dan rasa malu tetap tertinggal. Pelajaran besar dari peperangan Fijar. Peperangan Fijar meninggalkan banyak pelajaran penting. 1. Adat tanpa akhlak melahirkan kehancuran. Bangsa Arab menjunjung kehormatan, tetapi dendam mengalahkan nilai kesucian. Kedua, perang selalu meninggalkan penyesalan. Tidak ada pihak yang benar-benar menang. Ketiga, akhlak Nabi sejak muda sudah terlihat. Beliau tidak agresif, tidak zalim, dan tidak melampaui batas. Keempat, Allah sedang menyiapkan manusia terbaik. Nabi menyaksikan langsung keburukan perang, agar kelak beliau membawa pesan damai. Penutup, peperangan Fijar bukan sekadar kisah peperangan. Ia adalah cermin gelapnya zaman jahiliyah sebelum datangnya cahaya Islam. Dan di tengah kegelapan itu Allah menjaga seorang pemuda bernama Muhammad agar kelak beliau menjadi pembawa rahmat bagi seluruh alam. Jika kalian menyukai tentang sejarah-sejarah Islam yang tidak banyak orang tahu, tinggalkan jejak kalian dengan cara like, comment, share, dan follow akun ini. Di sini ada solusi